Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Marnita Kelong. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Oke, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang bagaimana asal-usul dari Danau Maninjau. Cerita ini berasal dari Sumatera Barat. Oke, langsung saja. Tanpa mengundur waktu, mari kita simak ceritanya bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 10 bersaudara di sebuah kampung yang terletak di kaki Gunung Sitinjau. 10 bersaudara itu terdiri dari 9 orang laki-laki dan adik bungsu mereka seorang perempuan. Anak pertama bernama Kukuban dan adik bungsu mereka bernama Sani. Tidak jauh dari rumah mereka tinggal, hiduplah seorang kaya raya bernama Datuk Limbatang. Datuk Limbatang memiliki seorang anak laki-laki bernama Giran. Datuk Limbatang adalah seorang yang sangat baik hati dan pemurah. Dia sering membantu kebutuhan dari 10 bersaudara yang yatim piatu tersebut. Di kampung tersebut, setiap kali selepas panen, ada tradisi pertandingan silat yang diikuti oleh para pemuda. Pertandingan silat tersebut bersifat persahabatan, sehingga tidak boleh ada dendam sesudahnya bagi pihak yang mengalami kekalahan. Begitu halnya Kukuban dan Giran, mereka pun turut serta dalam pertandingan silat tersebut. Pada hari itu setelah diundi, Kukuban ternyata harus menghadapi Giran. Kukuban rupanya bertanding dengan penuh semangat sehingga Giran kewalahan dibuatnya. Bahkan Giran semakin mendesak sehingga sebuah tendangan Kukuban mengarah ke wajah Giran. Aduh, kakiku sakit sekali. Udah, maafkan aku. Aku sungguh tidak sengaja melukai kaki Uda. Kakiku sakit sekali, sepertinya patah. Kukuban pun akhirnya pulang dengan dipapa oleh seorang warga kampung. Meskipun membuat lawannya terluka parah, tetapi para penonton memahami bahwa Giran hanyalah membela dirinya dan tidak bermaksud untuk melukai musuhnya dengan sengaja. Keesokan harinya, Giran menemui Sani untuk menanyakan bagaimana keadaan Kukuban. Sani, bagaimana keadaan kakakmu? Keadaan Kukuban mengalami patah tulang, sehingga kalau berjalan harus ditopang dengan tongkat kayu. Aku benar-benar tidak sengaja, Sani. Ya udah, semua orang juga melihat kalau udah tidak sengaja. Begini Sani, kita sudah cukup lama menjalin hubungan. Daripada menjadi fitnah di kampung ini, bagaimana kalau kita menikah saja? Aku setuju saja, udah. Baiklah, besok aku akan mengajak ayahanda menemui kakakmu. Ternyata, tanpa sepengetahuan orang-orang, Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Datuk Limbatang sangat senang dan merestui rencana Giran untuk menikahi Sani. Karena selama ini
Datuk Limbatang melihat Sani sebagai gadis yang sangat berbudi baik. Keesokan harinya, Datuk Limbatang menemui Kukuban di rumahnya. Selamat datang, Datuk. Terima kasih sudah berkenan datang ke gubuk kami. Kukuban, bagaimana keadaanmu? Ya, beginilah, Datuk. Saya masih bisa berjalan, tetapi harus memakai bantuan tongkat. Semoga saja luka di kakimu cepat sembuh dan kamu bisa bekerja seperti biasanya. Terima kasih banyak, Datuk. Kukuban, kedatanganku ke sini selain melihat keadaanmu, juga untuk mewakili anakku Giran. Maaf, Datuk. Saya tidak mengerti apa maksud Datuk. Jadi begini, selama ini Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Kedatanganku ke sini adalah untuk menyampaikan pinangan Giran untuk adik bungsumu Sani. Kukuban terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Datuk Limbatang. Bagaimanapun, di dalam hati Kukuban, ia masih menyimpan dendam karena telah kalah di pertandingan silat kampung melawan Giran. Kukuban pun berkata kepada Datuk Limbatang, Maafkan saya, Datuk. Tapi Giran telah mempermalukan saya di depan warga kampung. Selain itu, Giran telah membuat kaki saya patah, Datuk. Kukuban, semua warga melihat kalau engkau menyerang Giran dengan membabi buta. Giran tidak sengaja mematahkan kakimu. Dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya. Semua warga kampung melihatnya. Kukuban dan Datuk Limbatang berdebat tentang masalah pertandingan silat itu. Kukuban pun tidak menyetujui pernikahan adiknya dengan Giran. Dengan perasaan kecewa, Datuk Limbatang pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Giran yang kecewa mendengar berita dari ayahnya mengajak Sani bertemu di pinggir sebuah sungai. Ia pun berkata kepada Sani, "Sani, sepertinya kakakmu benci sekali kepadaku. Padahal sudah jelas, aku tidak sengaja mematahkan kakinya. Entahlah udah. Sepertinya udah Kukuban sangat pendendam." Tiba-tiba saja, Giran melihat kaki Sani berdarah. Giran pun berkata kepada Sani, "Sani, kenapa kakimu berdarah?" "Iya udah, tadi dalam perjalanan ke sini, kakiku tersangkut tanaman berduri. Sini, biar aku obati." Ternyata beberapa warga kampung telah mengikuti dan mengawasi Giran dan Sani dari jauh. Kukuban sengaja meminta warga kampung untuk mengawasi Sani dan Giran. Ketika Giran sedang mengobati kaki Sani, para warga desa itu segera keluar dan menangkap mereka. Giran dan Sani dibawa oleh warga kampung ke tengah kampung. Giran dan Sani pun diadili oleh warga kampung karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan serta melanggar etika. Meskipun sudah berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi warga kampung tetap tidak mempercayai Giran dan Sani. Para warga pun membawa Giran dan Sani ke tepian kawah Gunung Tinjau. Sesampainya di kawah Gunung Tinjau, para warga bersiap
untuk melemparkan Giran dan Sani ke dalam kawah yang mengeluarkan asap putih tersebut. Tetapi sesaat sebelum warga kampung melemparkan mereka berdua, tiba-tiba saja Giran berdoa dengan suara yang sangat keras. "Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, maka letuskanlah gunung ini sebagai pelajaran bagi mereka." Setelah mengucapkan doa tersebut, Giran dan Sani melompat ke dalam kawah. Para warga kampung berdiri di tepian danau untuk melihat ke dalam kawah. Tiba saja terjadi gempa dan puncak gunung tinjau mengeluarkan asap hitam serta semburan lahar. Doa Giran terkabul. Gunung tinjau telah mengeluarkan laharnya. Gunung tinjau meletus dengan hebatnya. Awan hitam membumbung tinggi dan semburan lahar menerjang kemana-mana. Asap hitam dan lahar yang menyala-nyala itu perlahan-lahan menghilang. Letusan gunung tinjau sangat dahsyat, sehingga menghasilkan lubang yang sangat besar. Anehnya, lubang bekas letusan gunung tinjau mengeluarkan air yang sangat jernih. Bekas letusan gunung tinjau ternyata menghasilkan sebuah danau yang airnya sangat jernih. Sejak saat itulah danau tersebut dikenal dengan Danau Maninjau. Itulah cerita dari asal-usul Danau Maninjau. Nah, pesan yang bisa kita petik dari cerita ini yaitu yang pertama, jangan pernah menyimpan dendam kepada orang lain, karena hal tersebut akan memberikan efek yang sangat buruk bagi kita. Seperti Kukuban yang menyimpan dendam terhadap Giran, anak dari orang yang sering membantunya. Karena dendam tersebut, ia tega memfitnah Giran dan Sani. Dari situ kita bisa melihat bahwa sifat dendam dapat mendorong seseorang untuk berbuat apa saja kepada orang lain demi membalaskan dendamnya. Yang kedua yaitu, jangan terlalu cepat mempercayai omongan orang lain sebelum kamu menyaksikan sendiri kebenarannya. Karena hal tersebut sangatlah tidak baik dan bisa berakibat buruk bagi kita maupun orang lain. Seperti warga desa yang tadi, mereka langsung saja mempercayai omongan Kukuban tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya seperti apa. Itulah cerita dari asal-usul Danau Maninjau. Kiranya cerita ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bagikan ke teman-teman juga ya. Bye, see you next time.